Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Malam ini, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Proses identifikasi dilakukan satu hari, yaitu di tanggal 18. Di sanalah proses identifikasi. Semua dilaksanakan oleh penyidik atau penyelidik dari Polres Subang dan juga sebagian dari Polsek Jalan Cagak. Termasuk juga masalah mobil Alphard. Tanggal 18 malam, mobil Alphard dibawa ke Polsek. Artinya bahwa di sana sudah selesai proses identifikasi. Ya, tentu saja kita lihat di tanggal 18 mobil Alphard diperiksa semua ya oleh tim Inapis di sana. Kita lihat di media, artinya bahwa di mobil Alphard bisa dipastikan bahwa tidak ada jejak yang menunjuk ke arah siapa pelakunya atau jejak seseorang, tidak ada. Proses identifikasi di hari pertama. Saya cuman kembali lagi saya terungkit kembali untuk berpikir. Pada saat Kombes Pol Dr. Hastri mengatakan ada 2 DNA asing. Ya, ada 2 DNA asing yang memang belum terpecahkan. Tidak tahu apakah sekarang sudah terpecahkan atau belum 2 DNA asing ini. Karena ada 2, berarti kalau 2 berarti ada 2 yang berbeda. Berarti kalau 2 berbeda itu berarti 2 orang. Sementara kalau kita lihat rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Polres Jabar, di mana sudah ditersangkakannya 5 orang, Saudara Ramdhanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Hanya 5 orang di sana, tidak ada lagi orang lain. Sementara 2 DNA asing, siapa? Dan saya sempat menanyakan masalah 2 DNA asing ini langsung kepada Kombes Pol Bapak Surawan, ya, Ditreskrim kita dengarkan. Coba ya. Izin dan satu lagi dan untuk ada informasi mengenai masalah DNA asing dan DNA yang Mr. X memang ada di mobil Alphard. Sekarang lagi makanya setiap yang kita lakukan keterangan di sini kita ambil DNA ulang. Ada DNA Mr. X yang di mobil Alphard, itu bentuknya darah. Kita masih di mobil Alphardnya di posisinya di mana? Di belakang, dulu di bawah jenazah itu ditemukan DNA Mr. X. Itu dugaan itu yang masih kita dalami. Belum ada kecocokan dan ya? Belum, dari sekian orang yang sudah diambil DNA-nya belum ada kecocokan. Saintifik. Kita kira-kira siapa saksi yang belum diperiksa dan belum diambil DNA-nya, sekarang kita kejar terus. Apakah ada kemungkinan di luar tersangka yang sudah ditentukan ada eksekutor dari luar dan? Kita belum menduga ke arah sana, ya. Nanti kita teliti dulu darahnya apakah DNA-nya apakah orang-orang dekat dia atau orang lain lagi yang masih kita pelajari. Kita belum menemukan di antara sekian yang sudah diambil DNA-nya ini cocoknya darah bisa yang Siap, terima kasih dong. Nah, itu kita lihat ya jelas bahwa 2 DNA asing atau Mr. X, katakan ini Mr. X baru, dan sempat disampaikan bahwa ada di pembuka bagian belakang 2 DNA asing. Yang satu lagi katanya kalau tidak salah di tempat tidur kalau tidak salah ya. Nah, kembali lagi bahwa proses identifikasi selesai dilaksanakan di hari pertama, di mana mobil Alphard dibawa ke Polsek Jalan Cagak di malam tanggal 18. Sedangkan DNA asing ada di pembuka pintu. Pertanyaannya kapan DNA asing ini ditemukan? Ya, karena proses identifikasi dilaksanakan di tanggal 18 langsung, di mana mobil Alphard di situ kita lihat tim Inapis ya meriksa semua sidik jari dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan ini kapan proses DNA asing pemeriksaan bahwa di
gagang atau pembuka pintu bagasi belakang ada DNA asing yang belum terdeteksi. Kita tidak tahu apakah sekarang sudah terdeteksi atau belum, ya. Tetapi yang terakhir kita dapat informasi dari Bapak Kombes Pol belum ada. Juga dari Dokter Hase juga sampaikan belum ada proses identifikasi. Sementara kalau kita lihat di proses rekonstruksi, cuma ada 5 orang pelakunya. Lantas siapa dong kalau begitu? Yang coba ada menempel DNA asing di mobil apa? Yang jadi permasalahan sekarang adalah kapan proses itu loh. Kapan proses menemukan DNA asing tersebutnya? Kalau misalkan sekarang proses identifikasi di hari pertama, ya, bahwa jelas tidak ditemukan jejak di sana. Kalau tidak ditemukan jejak, katakanlah sudah jelas pasti ada penghapusan. Karena apa? Ada pergerakan mobil Alphard. Ya, diketahui ada pergerakan mobil Alphard yang semula menghadap ke utara, kemudian menghadap ke selatan si kepalanya. Artinya ada pergerakan. Kalau ada pergerakan itu berarti ada orang yang satu membuka pintu, memegang kunci, memegang setir. Harusnya kalau misalkan itu ada kan jejaknya di situ. Tapi ini tidak ada sama sekali. Yang membuka bagasi belakang juga pasti ada. Harusnya ada, tapi ini kan tidak ada. Tidak ada jejak. Tetapi di sana ada DNA asing. Kapan proses mengidentifikasi untuk DNA asing? Sementara di hari pertama tidak ditemukan ada jejak. Karena kalau ditemukan ada jejak sudah jelas tidak akan berlama-lama. Hari itu juga langsung ketemu. Tetapi kan berlalu, 2 tahun berlalu, tidak diketemukan. Artinya sekarang adalah DNA asing itu ditemukan kapan? Dan apakah ada makhluk gaib lain yang ikut ada di TKP? Apakah ada Ririwa di sana? Apakah Ramdhanu, Pak Yosef, dan lainnya tidak melihat ada orang lain di sana? Karena ada 2 DNA asing. Asing, 2 orang. Berbeda, 2 DNA, berarti 2 orang. Sementara Ramdhanu menyebutkan cuma ada 4 orang di sana. Dan itu keempat-empatnya tidak tahu apakah memang mereka sudah diperiksa untuk masalah kecocokan DNA-nya. Sepertinya sudah. Ya. Apalagi kan itu orang-orang penting semua. Artinya orang-orang yang sudah diperiksa dan sebagainya pasti untuk kecocokannya sudah ada. Tapi permasalahannya sekarang adalah siapa dong DNA asing itu? Ini kan jadi misteri sebenarnya. Sementara sini sudah P21. P21 sudah jelas hanya ada 5 orang di TKP. Apakah 5 orang ini tidak ada kecocokan dengan DNA asing itu? Sudah diperiksa-kah? Ya kemungkinan ya orang-orang mereka kan orang-orang yang terperiksa, kemungkinan sepertinya sudah, kemungkinan ya. Lantas siapa dong kalau begitu 2 DNA asing ini? Sementara direkonstruksi tidak ada informasi atau gerakan-gerakan bahwa ada orang lain selain yang 5 orang. Sungguh ini sangat-sangat misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.